Shalom, apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak-anak sekolah minggu, anak pendeta rindu sekali ketemu dengan kalian. Karena itu, anak saat ini mau juga untuk ikut bernyanyi di awal, berdoa untuk kalian, dan sekaligus menyapa. Dan mau mengatakan supaya anak-anak sekolah minggu ikut menjaga lingkungan, ketentraman di rumah, menjaga kesehatan, dan menjaga yang lain-lain lagi. Coba lihat Amang ini. Amang pakai namanya pelindung wajah. Ini melindungi dari virus corona yang lagi marak sekarang ini. Makanya bapak, mama, kakak, abang, dan semua famili selalu pakai pelindung wajah. Baru pakai namanya masker. Pakai masker berarti menjaga supaya virus jangan masuk ke mulut, jangan masuk ke hidung, jangan masuk ke mata. Menjaga supaya jangan datang virus itu, virus yang membahayakan, malah mematikan loh anak sekolah minggu. Dan yang berikut menjaga kesehatan dengan cuci tangan sering dan menjaga jarak dengan orang yang lain. Ingat sekolah minggu, supaya semua kalian ikut menjaga segala sesuatu yang namanya peraturan yang diberikan oleh bapak mama, kakek nenek, famili, bapak ibu guru, dan termasuk loh bapak dan ibu guru sekolah minggu. Dadah. Anak-anak sekolah minggu, ibu guru senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak di rumah. Nah, ibu percaya semua sudah menyiapkan alat tulis, semua sudah menyiapkan buku dan Alkitabnya. Dan satu lagi, udah sarapan kan? Udah minum susu? Pasti sudah. Semuanya anak-anak hebat. Untuk itu, ibu guru mau undang semua berdiri. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, buktimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, buktimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di hadapanmu, mengikutimu Tuhan dalam kedatanganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk bersama-sama di dalam ibadah online
Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang baik, tidak pernah lupa kami berdoa untuk Papa dan Mama dimanapun mereka berada saat ini. Beri Tuhan kesehatan kepada mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu rezeki sehingga Papa dan Mama kami semakin tumbuh kepercayaannya bahwa hanya Tuhan saja yang memperlengkapi kebutuhan hidup keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami, Tuhan Yesus, yang mengalami, yang saat ini berduka karena virus corona. Tuhan, kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan perlengkapi kami sehingga kesehatan menjadi milik kami dan kami semua boleh menjaga diri kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita melihat dan menyaksikan video depan, kita angkat lagu pujian kita katakan hati-hati gunakan tangan. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena bahari sudah selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena bahari sudah selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu, Ciluba. Hati-hati gunakan matamu, Ciluba. Karena bahari sudah selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, Ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena bahari sudah selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Semuanya ikut ya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Karena bahari sudah selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Lukas 14 ayat 11, barang siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. 14 ayat 11, beginilah firman Tuhan.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Lukas Lukas 14 ayat 11. 11. Sebab Sebab barang siapa barang siapa meninggikan meninggikan diri, ia akan akan direndahkan, direndahkan. dan Dan barang siapa barang siapa merendahkan merendahkan diri, diri, ia akan ditinggikan. ditinggikan. Amin. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Shalom pada semua sahabat-sahabat kita. Pada hari Minggu ini, ayat Al-Quran kita adalah Lukas 14 ayat 11. Isinya adalah, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Oke, Tita. Shalom, nama saya Ella Tiomanus Tinja. Saya mau menghafal ayat hafalan dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Terima kasih. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Semuanya, hari ini kami akan membacakan Lukas 14 ayat 11. Inilah isi ayat tersebut. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Shalom. Hai, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri,
Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Dadah. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bye-bye. Pagi Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah tertulis dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sampai jumpa. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Salam Ibu Guru, salam teman-teman. Apa kabar? Sehat? Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Dadah Ibu Guru, dadah teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 26 bulan 7 2020 terambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Dadah. Shalom, saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis pada Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Lukas 14 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ayat 11. Dan barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Amin. Dadah Ibu Guru, dadah Bapak Guru, dadah teman-teman. Sama hari Minggu. Salam Ibu Guru, salam teman-teman. Hai, apa kita? Tertulis di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Hoas. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Dadah. Nah, itu dia
kami boleh bertemu lewat ibadah online bersama anak-anak kami yang berada di rumah. Biarlah Tuhan mengurapi kami, biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan tenang, dengan nyaman, dengan penuh sukacita mendengarkan, menikmati ibadah pada saat ini. Khusus pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan lah yang menyertai anak-anak kami di rumah dan hamba sendiri Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan sabda Tuhan dan boleh dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami. Terpuji nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita boleh bertemu di pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang masih bersedia duduk manis dan mau menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Untuk firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melewati engkau sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu, ada kata perang, berperang, ya. Jadi pasti anak-anak ibu tahu, khususnya yang sudah sekolah di kelas 3, 4, 5, 6 tahu arti berperang. Berarti permusuhan antara dua negara, atau permusuhan antara dua bangsa, atau permusuhan antara suku, atau permusuhan antara dua agama. Ya, jadi berperang itu adalah apa? Permusuhan yang akhirnya mereka mengadakan suatu perang besar dengan memakai alat-alat seperti tombak, ada kapak, bambu runcing, senapan, bom, ya. Jadi berperang itu saling bermusuhan. Berperang itu berarti tidak ada damai sejahtera. Berperang itu berarti kedua belah pihak saling jotos menjotos, merebutkan sesuatu yang mereka masing-masing inginkan. Apa yang ditimbulkan pasti anak-anak tahu, korban ya anak-anak. Berarti kalau berperang itu yang dikejar siapa? Manusianya, yang saling membunuh. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan bahwa di dalam berperang itu menurut firman Tuhan, hukum perang
yang dilalui oleh bangsa Israel ada aturannya. Apa aturannya? Mari kita baca kembali di ayat 19. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kampak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau tebang. Jadi rupanya anak-anak ibu, firman Tuhan mengajarkan ketika bangsa Israel mau menguasai, berperang melawan Edom atau bangsa-bangsa di sekitarnya, Het, Amori dan yang lain-lain, ada aturannya diberikan Tuhan. Jangan merusak tanam-tanaman. Anak-anak ibu, hari ini tema kita menjaga. Tema hari ini menjaga. Menjaga artinya merawat, melestarikan, memberinya makan, menjaganya berarti merawatnya, melestarikannya, memeliharanya, memberinya makan, memberinya minum. Terhadap apa tadi? Tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kita, peliharaan kita khususnya. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita pada saat ini, berarti pada saat kita berperang jangan kita merusak tanam-tanaman. Kalau dia berbuah, buahnya bisa kau makan, nikmati dia. Kalau berperang, bukan tanam-tanaman yang ditebang pakai kampak, tetapi manusianya. Karena permusuhannya dengan sesama manusia. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa menjaga tanam-tanaman, supaya juga kita menjaga kehidupan kita. Jangan kita berperang di kelas antara grup A dengan grup B. Apa itu? Berkelahi. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita, marilah kita juga harus berdamai. Kita tahu kan kalau akibat berperang itu bagaimana, nak? Sangat menyedihkan. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjaga damai sejahtera dengan teman kita, mau saling memaafkan, tidak berkelahi. Dan yang terpenting juga kita harus menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Mungkin di rumah mamanya ada menanam bunga, ada menanam pohon buah-buahan. Mari kita jaga. Bagaimana tadi arti menjaga itu? Memelihara, merawatnya. Bagaimana memeliharanya? Memberinya makan, memberinya minum. Berarti tumbuh-tumbuhannya dikasih minum, dikasih makan. Apa makanannya? Dipupuk supaya tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan subur, supaya pohon buah-buahannya
dapat berbuah, dan itu semuanya untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Bunga-bunga bisa membuat keindahan di sekitar rumah kita. Begitu juga pohon-pohon melindungi kita. Udara menjadi sejuk, menjadi segar, terhindar dari polusi. Ya anak-anak? Nah, jadi pada saat ini kita harus menjaga pohon-pohonan, tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Kita harus merawatnya dengan baik karena itu semuanya berguna untuk kehidupan kita. Janji anak-anak ibu untuk merawat dan menjaga, memelihara, memberi makan, memberi minum tanam-tanaman dan pohon-pohonan. Ibu percaya anak ibu di rumah memahami maksud firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pada saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kami supaya menjaga, maksudnya merawat, memelihara, melindungi, memberi makan, memberi minum semua pohon-pohonan dan tanam-tanaman yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan, ajarkan anak-anak kami Tuhan untuk melakukan hal ini dengan benar. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, sebagai pengganti video ayat hafalan untuk minggu ini, maka kita harus membuat video dengan durasi 30 detik dengan tema menjaga lingkungan. Nah, nanti setelah direkam, dikirimkan seperti biasa ya, bisa ke guru sekolah minggu atau di web masing-masing. Terima kasih. Cara pertama menjaga tanaman yaitu memberi minum tanaman. Lainnya untuk menjaga atau merawat tanaman dengan memotong dahan yang sudah rusak. Cara yang lain untuk menjaga atau merawat tanaman adalah dengan memberi pupuk pada tanaman agar boleh makan dengan nyaman. Demikianlah video menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak-anak, kita belajar lagu baru lagi yuk. Ibu undang berdiri, kita bernyanyi sambil menari. baik, Allah yang tetap mengasihi kami, yang tetap memimpin kami, tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah selesai di pagi hari ini. Biarlah Tuhan tetap mengajarkan kami, biarlah Tuhan tetap membuat hati kami senantiasa rindu untuk minggu depan kembali mau duduk manis untuk mendengarkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percayakan anak-anak kami, para orang tua, para opung ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami, orang-orang yang berada di lingkungan kami. Berkati kami Tuhan, lindungi kami di dalam masa-masa pada saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami para guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat bagi kami, kebijaksanaan bagi kami, hingga kami tetap bersemangat untuk membuat ibadah online bagi anak-anak kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami panjang umur, berikan kami rezeki ya Tuhan, untuk kami boleh menaungi menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.